Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Bu Suhartini. Kalian mungkin sudah kenal semua toh, kelas 7. Saya adalah wali kelas kalian. Sehingga kalau ada masalah apa-apa di dalam sekolah, di kelas ataupun di sekolah, ya, kalian bisa meminta bantuan pada Bu Hartini. Jadi Bu Hartini ini adalah sebagai ibumu di sekolah. Jadi jangan takut, jangan sungkan, ya, kita harus bisa komunikasi, bisa sharing apa kesulitan kalian dalam belajar. Ya, saya harap kalian bisa mengikuti pelajaran dengan khidmat, dengan nyaman, meskipun kita tidak tatap muka. Ya, jadi pembelajaran memang dilakukan dengan online atau daring. Ya. Setiap anak harus absensi, ya. Setiap hari, setiap mapel, setiap mata pelajaran harus absensi terlebih dahulu. Ya. Selamat buat kalian anak-anakku yang sudah lulus dari SD dan sekarang ini kalian telah meningkat di jenjang SMP, yaitu kalian masuk di SMP Dapena 1. Ya. Tidak perlu berkecil hati, tidak perlu ngiri dengan anak-anak yang masuk di SMP negeri. Di SMP swasta seperti SMP Dapena pun kalian bisa belajar dengan baik, ya. Semuanya asal kalian mau belajar dengan tekun, pasti nanti akan berhasil. Ya. Masuk di negeri kalau kamu tidak belajar dengan baik, ya tidak akan bisa berhasil, ya. Ya, tentu saja di SMP proses pembelajarannya berbeda dengan di SD, ya. Di SMP, apalagi saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, ya, kita belum bisa tatap muka secara langsung, ya. Namun kita bisa belajar melalui daring atau online. Anak-anak, Bu Hartini di SMP Dapena ini mengajar mata pelajaran IPS, ya. Bu Hartini sudah 34 tahun mengajar di SMP Dapena sejak tahun 1986. Bu Hartini sudah ngajar di SMP Dapena. Ya. Materi dalam pelajaran IPS itu meliputi 4 mapel atau 4 materi. Ya, yang pertama adalah materi geografi, yang kedua materi sosiologi. Ini diberikan di kelas 7 semester 1. Nanti semester 2 kita mempelajari tentang ekonomi dan sejarah. Jadi IPS itu sangat luas ya anak-anak. Ya, materinya banyak. Kalian harus banyak membaca. Supaya apa? Supaya kamu bisa mengikuti semuanya dengan baik. Dalam
kelas 7 semester 1 ini geografi yang kita pelajari adalah tentang konsep ruang, ya, ruang dan interaksi antar ruang. Apa sebenarnya yang dipelajari di sini? Ruang ini adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan tempat hidup tumbuhan, binatang dan manusia. Kalian hidup di mana anak-anak? Ya, di suatu tempat atau ruang. Ya. Jadi manusia, binatang, tumbuhan itu memerlukan ruang untuk tempat hidupnya. Ya. Jadi kalian perlu ruang. Contohnya bagaimana? Kita tidak bisa hidup di satu tempat. Kita akan berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain untuk melakukan interaksi. Contohnya, Bu Hartini setiap hari ke SMP Dapena. Berarti Bu Hartini pindah dari rumah, melakukan pindah atau melakukan interaksi antar ruang ke Dapena. Bapak Ibu kalian setiap hari bekerja, pindah melakukan interaksi dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Contoh yang lain dari desa ke kota. Di desa banyak petani-petani menanam padi, jagung, dan lain-lainnya. Apakah semua dikonsumsi oleh penduduk desa? Tidak. Yang mengkonsumsi siapa? Orang-orang yang tinggal di kota. Seperti Surabaya, kalian pernah melihat tanaman padi di Surabaya? Tidak ada kan? Nah, berarti tumbuhan juga melakukan interaksi, pindah tempat dari desa menuju ke kota. Sebaliknya di kota-kota besar banyak kalian jumpai pabrik-pabrik. Ya. Dari pabrik-pabrik itu menghasilkan produk-produk barang yang tidak dikonsumsi oleh penduduk kota saja, tetapi dikirim ke desa. Supaya apa? Penduduk desa juga bisa menikmati mandi dengan pakai sabun yang harum, masak bisa menggunakan minyak goreng yang sudah dikemas, itu bisa menggunakan barang-barang yang tidak bisa diproduksi di desa. Nah, itu berarti sudah terjadi interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang itu adalah hubungan timbal balik, atau saling mempengaruhi antara dua wilayah atau lebih, sehingga menimbulkan gejala atau keadaan dan permasalahan baru, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ngerti ya anak-anak? Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan ditulis. Ada 3 faktor utama yang mendasari atau yang mempengaruhi hubungan interaksi antar ruang, yaitu yang pertama adalah saling melengkapi antar wilayah. Tadi contohnya, kalau desa tidak mampu memproduksi hasil-hasil pabrik, karena di sana yang diproduksi adalah hasil pertanian, berarti saling melengkapi antara desa dan kota, saling melengkapi dan saling membutuhkan. Karena kalau tidak ada yang nanam padi, nanti kalian mau makan apa? Di kota Surabaya tidak ada lahan sawah untuk menanam padi. Dan padi tidak bisa tumbuh dengan baik di kota Surabaya. Kenapa? Karena di Surabaya itu tanahnya berupa tanah rawa yang tidak bisa tumbuh dengan baik tanaman padi. Kemudian yang kedua faktornya adalah kesempatan berintervensi,
saling saling melengkapi, ya, saling membutuhkan. Yang ketiga adalah karena adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang atau spatial transferability, ya. Ini contohnya, sekarang ini transportasi itu sudah mudah, jalan-jalan sudah bagus, sehingga untuk memindahkan barang dari desa ke kota ataupun dari kota ke desa itu bisa berjalan dengan lancar karena alat transportasinya sudah bagus, sudah ada jalan tol yang bisa menghubungkan antar desa ke kota dengan mudah dan cepat. Wujud interaksi desa kota ini juga sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya adalah tadi pergerakan barang dari desa ke kota atau sebaliknya dari kota ke desa. Kemudian pergerakan gagasan dan informasi, apalagi sekarang sudah zamannya internet, anak-anak, ya, kalau ada informasi apa saja sudah bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia, ya. Jadi di desa pun ya, bisa menggunakan internet, ya, sehingga mereka bisa transfer teknologi dari desa, sehingga di desa pun sekarang sudah maju, ya. Yang berikutnya adanya komunikasi penduduk antar kedua wilayah, ya, kedua wilayah desa kota ini sudah bisa melakukan komunikasi dengan lancar, yaitu dengan adanya HP, ya. Jadi dengan HP kita bisa melakukan hubungan komunikasi antara desa dan kota dengan mudah. Kita memerlukan barang apa-apa saja bisa menggunakan HP atau dengan online juga bisa. Kemudian yang keempat, pergerakan manusia baik dalam bentuk bekerja, rekreasi, menuntut ilmu ataupun untuk keperluan lainnya di kota. Contohnya kalau kalian mau jalan-jalan rekreasi, ya, tidak mungkin hanya di desamu saja. Kalian bisa melakukan ke tempat lain rekreasi untuk mencari tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang sejuk, ya, bisa kamu lakukan di tempat lain, tidak harus di kota saja. Kemudian untuk menuntut ilmu, orang-orang desa juga bisa menuntut ilmu di kota-kota besar, sehingga teknologi dan ilmu pengetahuan ini sudah bisa berkembang dengan pesat. Ada yang bertanya mungkin? Kalian bisa bertanya melalui diketik di situ. Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas buat kalian. Tugasnya adalah buat tabel, carilah bentuk-bentuk interaksi antar ruang yang terjadi di sekitar lingkungan kalian. Sekitar lingkungan kalian tinggal di mana? Di kota Surabaya. Berarti contohnya apa? Dari kota Surabaya, penghasil apa? Barang-barang industri. Dikirim kemana? Dikirim ke desa. Itu contohnya. Kalian bisa melihat contoh, ambil salah satu produk misalnya, sabun mandi. Di situ kamu lihat made in mana, dibuat di mana. Apakah hanya digunakan oleh orang di sekitar situ saja? Tidak. Contohnya
rokok, pabrik rokok. Ya, di Surabaya ada pabrik rokok apa? Sampurna misalnya. Apakah yang mengkonsumsi hanya orang-orang Surabaya saja? Tidak kan? Dikirim ke mana? Ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalian tulis contoh-contoh seperti itu. Ya, kamu bisa melihat HP-mu. HP-mu itu merek apa? Diproduksi oleh negara mana? Nah, berarti terjadi interaksi perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Amati banyak sekali contoh-contoh barang-barang yang tidak hanya diproduksi di Surabaya, tapi bisa diproduksi di tempat-tempat lain. Contohnya beras tadi, ya, dan lain-lain banyak sekali. Kemudian yang kedua yaitu apa saja faktor yang mendorong timbulnya interaksi antar ruang tersebut. Ya, mungkin kenapa? Karena di daerah kita tidak mampu memproduksi beras, sehingga kita mendatangkan beras dari desa. Di tempat kita Surabaya tidak bisa memproduksi sayur-sayuran, maka kita mendatangkan dari tempat lain, yaitu dari desa atau dari tempat-tempat yang cocok untuk tumbuhnya sayur-sayuran, ya, di dataran tinggi, ya, untuk dikirim ke Surabaya dan sebagainya. Itu kamu bisa membuat contoh yang banyak. Kamu bisa melihat di sekeliling kalian. Buat tabel dan kerjakan. Saya tunggu sampai jam 3 mungkin, jam terakhir untuk mengumpulkan, ya. Demikian anak-anak materi yang bisa saya berikan. Tolong tugasnya dikerjakan dengan baik, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.